tengah derasnya perbedaan, kita hidup berdampingan. Di tengah kerasnya persaingan, terkadang timbul perpecahan. Wahai kawan, ingatlah, kita berdiri tegak di negeri yang gemah riba. Jiwa kita disatukan sejarah. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Tingkatkan persatuan, hindari pertikaian. Walau badai terus menerjang, kita harus tetap kuat dan bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia sahabat-sahabat hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Rohman Sulistyo. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema Jaga Toleransi dengan Stop Membuli. Materi ini merupakan penjabaran dari materi memahami makna kandungan Surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini adalah kita bisa memahami makna kandungan Surah Al-Hujurat ayat 13 dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menghentikan aksi bully-membuli yang selama ini masih sering kita lakukan, sehingga menyebabkan minimnya toleransi. Kasus bullying merupakan kasus yang sampai saat ini masih terjadi dan menjadi perbincangan hangat di seluruh pelosok penjuru negeri. Pun begitu, bullying dengan aksi sara masih menjadi perbincangan hangat bagi sebagian orang yang memiliki pandangan fanatik sempit. Coba kita flashback kejadian beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2017, ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memastikan bahwa ada salah satu anak sekolah dasar di Jakarta Timur yang mengalami perundungan atau bullying. Anak yang berinisial JS tersebut mengalami bullying dengan isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Korban dengan inisial JS ini mengalami perundungan atau bullying karena dianggap bukan berasal dari kalangan pribumi. Menurut penuturan paman korban, keponakannya ini mengalami bullying setelah kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama ramai diperbincangkan oleh media. Kala itu, korban JS disamakan oleh teman-temannya dengan Ahok, sehingga mereka melampiaskan kekesalan dengan menonjol. Bahkan tidak segan-segan mereka mengancam akan membunuh korban. Kejadian ini tentu sangat menyedihkan. Terlebih mirisnya lagi terjadi di institusi pendidikan yang notabene merupakan tempat penggemblengan generasi penerus bangsa. Indonesia merupakan negara besar dengan aneka ragam suku, ras, budaya, dan agama. Kemajemukan negeri yang heterogen ini terkadang menimbulkan beragam sikap yang tak jarang memunculkan sebuah pertikaian. Pluralitas agama, suku, ras, dan budaya di Indonesia ini bisa menimbulkan konflik antar umat beragama, bahkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa jika tidak dihadapi dan disikapi secara arif dan benar oleh masing-masing golongan. Konflik-konflik yang ada di Indonesia ini sebagian besar dilatar belakangi kasus bully-membuli yang kemudian menyebabkan sikap anti-toleransi. Padahal jika kita benar-benar memahami perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita, tentu perilaku bully-membuli tidak akan terjadi. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jadikan pedoman untuk menghargai perbedaan adalah Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sahabat-sahabat hebat, jika kita memahami makna yang ada dalam surat tersebut, tentu perilaku bullying tidak akan terjadi dan sikap anti toleransi bisa kita hindari. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang tentunya memiliki perbedaan. Jelas sahabat, perbedaan itu fitrah dan anugerah dan jangan sampai menjadi sebuah musibah. Sahabat-sahabat hebat, meskipun kita harus menanamkan sikap toleransi, tetapi kita harus tetap ingat bahwa kita dilarang untuk bertoleransi dalam dua hal, yakni akidah dan ibadah. Dua hal ini harus kita garis bawahi agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Jaga toleransi dengan stop membuli. Sahabat-sahabat hebat, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, tentu kita harus saling menghormati dan bergandengan tangan. Jangan sampai kita saling membuli, karena efek dari perilaku bully-membuli ini sangat besar. Salah satunya adalah munculnya sikap dan perilaku anti-toleransi. The highest result of education is tolerance. Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Keberhasilan dari proses pendidikan yang kita lalui adalah munculnya rasa toleransi yang kita miliki. Memang bukan perkara mudah hidup di negeri dengan sejuta perbedaan, tetapi sebagai pembelajaran sejati, kita harus terus menggali potensi diri agar sikap toleransi semakin tertanam di dalam hati. Sahabat-sahabat hebat, mari tanamkan toleransi dan katakan stop pada bully-membuli. Agar kita menjadi bangsa yang kuat dan tidak mudah terpecah belah oleh bangsa-bangsa yang berniat jahat. Sahabat-sahabat yang hebat, kita sudah memahami makna toleransi. Mari kita tanamkan di dalam diri. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Tentunya dalam saya menyampaikan materi masih banyak tutur kata dan sikap yang salah. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Jakarta, jangan lupa mampir ke Bekasi. Wahai kawan-kawan semua, mari kita tanamkan toleransi.